Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa pada pagi ini saudaraku. Sebelum kita beraktivitas, kita di acara Renungan Pagi edisi 19 Mei 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 51 hingga 53. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mendengar walau tak menyenangkan. Saudara sekalian, mendengarkan nasihat tidak selalu menyenangkan, apalagi yang didengarkan bukan hal yang disukai atau yang sesuai dengan keinginan kita. Pada umumnya orang akan mendengar apa yang ia sukai, apa yang cocok dengan hatinya, apa yang ia sudah harapkan. Namun justru yang tidak menyenangkan itulah seringkali menjadi sarana perbaikan diri. Setelah berdosa karena mengambil istri Uria, ada contoh Daud mendengarkan teguran yang tidak menyenangkan dari sahabatnya Yonatan. Apa yang ia dengar sangat menusuk hatinya. Bahkan ia marah. Namun ketika ia menyadari bahwa dirinya lah yang dimaksud, perkataan yang menusuk hatinya itu dan yang membuat dia tersinggung, membawanya pada pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Sebaliknya, banyak raja Israel dan Yehuda yang tidak suka mendengarkan nubuat para nabi mengenai teguran Tuhan, sehingga mereka gagal untuk berbalik dari dosa-dosa mereka. Bahkan Stefanus menyebut nabi-nabi itu dibunuh oleh nenek moyang mereka sendiri. Akhirnya Israel dan Yehuda hancur. Stefanus mengingatkan orang-orang yang menghakiminya bahwa penolakan kepada kebenaran sudah dilakukan sejak para leluhur mereka. Para nabi dianiaya, bahkan ketika Allah sendiri datang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, mereka tidak bersedia menerimanya. Hal itu dikarenakan ketidaksediaan mereka untuk mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Apa yang disampaikan Stefanus menusuk hati mereka, namun tidak datang pada Tuhan untuk bertobat. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Ungkapan yang dipakai Stefanus di sini adalah ungkapan yang sering dipakai Musa kepada umat Israel, nenek moyang mereka yang juga tegar tengkuk. Mereka yang tak bersunat hati adalah ungkapan yang dipakai Stefanus. Bahasa Ibrani yang berarti tidak setia, tidak taat, dan tidak dapat dipercaya. Dan mempunyai telinga yang enggan mendengar utusan Allah, yakni orang benar. Yang dipakai Stefanus menunjuk kepada Yesus, bahwa dialah orang benar yang sesungguhnya, bukan mereka yang selalu menganggap diri mereka selalu benar. Itulah sebabnya Stefanus mengatakan, kamu selalu menentang Roh Kudus. Karena sejarah Israel telah menjadi bukti, merupakan kisah suatu bangsa yang berkali-kali menolak untuk mentaati Allah dan firman-Nya. Daripada takluk kepada berbagai pengekangan dari hukum-hukum Allah, hati mereka berpaling kepada cara hidup bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Mereka membunuh nabi-nabi yang memanggil mereka kepada pertobatan dan yang bernubuat tentang kedatangan Kristus. Inilah yang Stefanus sebut sebagai orang yang menentang Roh Kudus. Demikian pula orang Israel, umat Kristus di bawah perjanjian baru harus menyadari kecenderungannya untuk hidup seperti Israel umat Allah di zaman perjanjian lama. Gereja-gereja Kristus bisa berbalik daripadanya dan firman-Nya serta menolak untuk mendengar suara Roh Kudus. Mereka menjadi orang Kristen tetapi hati mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa taat, dan tidak bisa percaya dengan sesungguhnya. Kita pun sering menerima ajaran, sering menerima teguran atau nasihat. Tidak semuanya enak didengar di telinga kita, saudara. Bisa jadi tidak enak didengar karena cara menyampaikannya, namun bisa juga karena memang tidak sesuai dengan harapan dan kepentingan kita. Saudara belajar dari nasihat Stefanus, kita harus bersedia memilih membuka telinga dan hati kita untuk mendengarkan sekalipun tidak menyenangkan.
Janganlah kita menjadi orang yang keras kepala, susah berubah dan tak bersunat hati, atau tidak setia dan tidak taat. Ketika dosa dan karakter kita yang tak benar mendapat teguran firman Tuhan, memang tidak menyenangkan dan bisa jadi membuat kita tersinggung dan menusuk hati kita. Tetapi biarlah kita mohon Roh Kudus menguatkan kita, agar dengan rendah hati kita menerima segala koreksi yang datang dari pendengaran kita akan firman Kristus. Saudara-saudaraku, apakah yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini? Bagian manakah yang harus kita koreksi? Dengarlah walau tak menyenangkan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami semua memberikan diri kami kepadamu. Memberikan telinga kami untuk selalu siap mendengar. Walaupun kami sadar bahwa tidak semua yang kami dengar itu menyenangkan hati kami. Mungkin sekali menyinggung perasaan kami, menusuk hati kami. Tapi jikalau itu berguna untuk perbaikan diri kami ya Bapa, tolonglah kami. Berikanlah kerendahan hati pada kami untuk bersedia mendengar. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kepekaan mendengar semua yang berguna untuk perbaikan diri kami. Dan bantulah kami, supaya kami dapat menerapkannya dalam hidup kami, menjadi pendengar yang lebih baik, yang taat, dan yang bisa berubah di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu untuk beraktivitas. Kami tak akan mungkin bisa berbuat sesuatu pun yang baik jikalau Tuhan meninggalkan kami. Dan karena itu sebelum kami melangkah di hari ini lebih jauh, kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpinlah segenap aktivitas kami di hari ini. Biarlah segala perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami menyenangkan hati Tuhan. Kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah hidup mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan mereka di hari ini. Kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita karena berbagai penyakit, Bapa sembuhkanlah mereka. Mereka yang sedang berduka cita, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, Tuhan tolonglah mereka. Mereka yang sedang mencari teman hidup, pimpinlah mereka supaya menemukan orang yang tepat menurut rancangan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat berjalan beserta Tuhan di sepanjang waktu hidup mereka. Pada waktunya, apa yang mereka dambakan akan diterima daripadamu, karena mereka menyerahkannya dalam tangan pimpinan-Mu. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan ini. Inilah kami anak-anak-Mu, berseru di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.